Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini, meskipun proses pembelajaran masih kita lakukan secara daring. Nah, hari ini kita akan belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi potensi sumber daya hutan Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi sumber daya tambang Indonesia. Nah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, tetap semangat dan tetap perhatikan sampai video pembelajaran ini selesai. Oke? Tahukah kamu apa saja potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar hutan. Yang kedua ada gambar bunga Rafflesia arnoldii. Kemudian yang ketiga adalah gambar pertambangan. Nah, ketiga gambar yang kamu perhatikan ini merupakan hasil dari potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, penasaran kan? Mari kita bahas materi berikut ini. Oke, potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dapat berupa benda mati maupun benda hidup di bumi. Nah, potensi sumber daya alam pada dasarnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama potensi sumber daya hutan dan yang kedua adalah potensi sumber daya tambang. Nah, kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu potensi sumber daya hutan. Hutan dapat dikatakan sebagai paru-paru dunia karena hutan dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 yang banyak terbentuk dari hasil-hasil pembakaran yang mengeluarkan oksigen atau O2 yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Hutan merupakan stabilisator CO2 dan O2 di udara. Nah, materi selanjutnya itu persebaran hutan. Nah, hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 125,9 juta hektar atau 63,7% dari luas wilayah Indonesia. Persebaran hutan Indonesia tidak merata. Hutan terluas di Indonesia berada di Kalimantan, disusul dengan Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, berikut adalah gambar peta persebaran hutan yang ada di Indonesia. Anak ibu dapat memperhatikan peta tersebut. Nah, yang warna hijau itu menandakan banyaknya persebaran hutan yang ada di wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya adalah hasil-hasil hutan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, hasil hutan yang dimiliki Indonesia itu ada 6. Yang pertama adalah kayu. Kayu banyak dihasilkan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Aceh, dan Sumatera Selatan. Hasil hutan yang kedua adalah rotan. Rotan banyak dihasilkan di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian hasil hutan yang ketiga adalah bambu. Bambu banyak dihasilkan di daerah Jawa Timur, terutama di lereng Gunung Raung sebelah selatan Banyuwangi. Nah, hasil hutan yang keempat adalah damar. Damar biasanya digunakan untuk membuat pernis dan cat, terdapat di hutan Kalimantan dan Sumatera. Hasil hutan yang kelima adalah kopal atau arpus. Nah, kopal atau arpus ini sejenis damar yang biasanya digunakan di pabrik pernis, banyak terdapat di Pulau Sulawesi dan Maluku. Dan hasil hutan yang terakhir adalah tengkawang. Nah, tengkawang digunakan untuk industri makanan, obat-obatan, sabun, dan kosmetik. Nah, biasanya tengkawang ini terdapat di hutan Kalimantan dan Sumatera.
Nah, materi selanjutnya yaitu potensi sumber daya tambang. Pertambangan adalah segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan usaha untuk memanfaatkan barang tambang yang ada di dalam bumi maupun yang terdapat di permukaan bumi. Bahan tambang berdasarkan kegunaannya dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bahan tambang sumber energi. Nah, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua adalah bahan tambang mineral logam. Contohnya ada timah, bauksit, tembaga, besi, nikel, emas, perak, mangan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah bahan tambang mineral bukan logam atau bahan tambang industri. Contohnya ada belerang, ada fosfat, gamping, marmer, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia memiliki kekayaan alam pertambangan yang sangat banyak. Nah, berikut ini ada beberapa hasil tambang yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Nah, hasil tambang yang dihasilkan oleh negara Indonesia itu sangat banyak, ada 14. Nah, akan Ibu jelaskan satu persatu. Kita masuk hasil tambang yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan barang tambang yang sangat penting. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau, rawa-rawa, dan laut. Minyak bumi didapatkan dengan cara mengebor permukaan bumi di darat ataupun di laut. Minyak bumi dipompa keluar dan dialirkan melalui pipa-pipa di kilang penyulingan. Nah, minyak bumi ini terdapat di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Hasil tambang Indonesia yang kedua adalah emas. Emas merupakan logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas biasanya dimanfaatkan sebagai perhiasan. Tambang emas terbesar di Indonesia adalah di Papua, Kalimantan, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Nah, Ibu dapat perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Ini merupakan hasil pertambangan emas yang dimiliki oleh negara Indonesia. Hasil tambang negara Indonesia yang ketiga adalah batu bara. Nah, batu bara berasal dari tumbuhan mati lalu tertimbun di dalam rawa-rawa. Proses pembentukan batu bara disebut dengan ingkolen atau proses pengarangan. Indonesia memiliki persediaan batu bara yang cukup banyak, tetapi kualitasnya kurang baik karena kualitas batu bara Indonesia itu muda. Nah, jika semakin tua batu bara, maka akan semakin tinggi mutunya karena makin besar kadar karbonnya. Adapun daerah tambang batu bara di Indonesia ada di Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan Banten. Nah, hasil tambang berikutnya yaitu ada tembaga. Tembaga yang banyak dimanfaatkan oleh industri peralatan listrik, industri konstruksi, pesawat terbang, kapal laut, pipa ledeng, dekorasi rumah, dan lain sebagainya. Nah, aktivitas penambangan tembaga biasanya terdapat di Papua oleh PT Freeport Indonesia. Hasil tambang berikutnya adalah gas alam. Hampir setiap pengeboran minyak bumi menghasilkan gas alam. Hasil pengeboran gas alam ditampung lalu dicairkan. Adapun daerah penghasil minyak bumi adapun daerah penghasil gas alam itu ada di Kalimantan Timur, kemudian Aceh. Nah, hasil tambang yang ke-6 adalah bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Nah, adapun daerah penambangan bauksit berada di Kepulauan Riau, kemudian di Kalimantan Barat. Nah, hasil tambang yang ketujuh adalah aspal. Aspal biasanya digunakan sebagai bahan utama untuk membuat jalan. Aspal ditambang di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, hasil tambang berikutnya adalah timah.
Timah dimanfaatkan sebagai bahan baku logam pelapis, solder, cenderamata, dan lain-lain. Nah, aktivitas penambangan timah terdapat di Pulau Bangka, kemudian Pulau Belitung, Pulau Singkap, dan Pulau Karimun. Hasil tambang yang ke-9 adalah pasir besi. Nah, pasir besi biasanya dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Jawa Tengah, kemudian di Sumatera, di Lombok, Yogyakarta, kemudian di Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya hasil tambang yang ke-10 adalah belerang. Belerang banyak ditemukan di Gunung Welirang, Jawa Timur, kemudian di Gunung Patuha, Jawa Barat. Nah, belerang digunakan untuk membuat asam belerang atau asam sulfat yang perlu dalam pembuatan pupuk, penghalusan minyak, bahan kimia berat, kemudian untuk mengasami besi, baja, dan lain-lain. Nah, adapun hasil tambang yang ke-11 adalah marmer. Nah, marmer terbentuk dari proses melihan batu gamping atau batu kapur. Suhu dan tekanan bekerja pada batu gamping karena adanya tenaga endogen atau tenaga yang berada dari dalam bumi. Adapun marmer ditambang di daerah Tulung Agung, Jawa Timur, Lampung, dan Makassar. Nah, hasil tambang yang ke-12 adalah yodium. Yodium biasanya digunakan sebagai bahan baku utama untuk larutan obat dalam alkohol, kesehatan, herbisida, industri disinfektan, dan lain sebagainya. Adapun daerah penghasil yodium ada di daerah Semarang, kemudian di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Hasil tambang yang ke-13 adalah mangan. Mangan banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai kering, kemudian pembuatan keramik, gelas, dan lain sebagainya. Nah, mangan ditambang di daerah Jawa Barat, kemudian di Jogja, dan Kalimantan Selatan. Dan hasil tambang yang terakhir yang dimiliki oleh Indonesia adalah nikel. Nikel adalah bahan paduan logam yang banyak digunakan pada industri logam. Nah, nikel biasanya ditambang di daerah Sulawesi Tenggara. Daerah lain yang memiliki potensi nikel adalah Papua dan Maluku. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kamu mengerti dan dapat kamu pahami. Nah, seperti biasa, tugas akan Ibu lampirkan di Google Classroom kita. Bisa kamu cek Google Classroom, kemudian kamu kerjakan, kamu foto dan kirimkan di Google Classroom. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.